Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you okay? No. Agak sedikit ngantuk nggak apa-apa, yang bisa tanya bisa jawab ya. Before we begin our meeting today, let's pray based on your belief. Pray, begin. Finish. Doa belajar loh ya, bukan doa mau tidur tuh ya. Ada kabarmanku gitu ya. Kalau puasa Puasa aman. aman, habis aman. Let's see your attendance ya. Nah, sekarang yang absen adalah teman kalian ya. Jadi saya sebutkan nama. Kalian absen, teman kalian di samping. Pokoknya ketika saya dengar suara berarti itulah yang hadir ya. Bisa ya, bisa yang depan ini what's your name? Oke, bisa. Deva, bisa yes. Terus kamu manggil teman di sampingmu, terus kamu manggil teman di sampingmu gitu ya sampai ke belakang. Nah, hafal teman kalian, kita belajar ya. Teman sekelas hafal semua ya. Jangan berarti siapa yang tidak. Aku yang hafal. Nama depan saja ya, Yes. atau nama full. Oke, nama depan ya. Jadi silakan. Kita mulai dari pojok paling belakang ya. Kaki ke sini dulu selesai, nah ke sini ya, ke sini nanti. Ke sini ya, udah habis kamu nanti ke sini ya, uang. Kita ambil ya. Oke, what's your name? What's your name? Raffi. Oke. Raffi Novatullah. Yes. Oh, ikhlas. Oke, ke depan. Kakak dulu depan. Oke. Yoga. Oke. Oke, next. Oke, next. Kita mah. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Oke, next. Berapa? Satu. Oke, next. Oke, next. Bandera. Oke, next. Eka. Next. 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 Oke. Oh, sudah. Ini lagi. Kita akan main game singkat ya. Nah, kita akan main game singkat. Mau main kata atau apa? Main kata atau apa? Yang gak ribet kan. Ini gampang, ini gampang. Cluenya adalah teman sekelas kalian. Kita teman sekelas yang ada di dalam kelas. Bisa. Siang ini saya ketemu Billy Bisa. di kampus. Nah, saya nyapa Billy. Kira-kira Billy nyapa siapa? Punya teman sekelas saja yang ada di sini. Saya nyapa Billy. Kira-kira Billy
nama siapa? Ada apa kan? Jadi masuk ke Basuki. Oke, kira-kira Basuki nama siapa? Kun. Oh, boleh nama siapa? Boleh nama siapa kira-kira? Boleh nama siapa kira-kira? Kalian nama siapa kira-kira? Oke, aku namanya apa siapa kira-kira? Aris. Oke, selanjutnya apa siapa Aris? Mahmud, kamu nama siapa kira-kira? Nova nama siapa kira-kira? Viva. Nah, ini seperti itu ya teman sekelas. Ini kayak begini ya. Kita main angka ya. Kita akan main angka. Kita akan main angka. Cluenya adalah lingkaran. Ya, angka. Cluenya adalah lingkaran. Oke. 5 tambah 5 itu 0. 5 tambah 9 itu 1. Kalau 3 tambah 9 8 tambah 1 8 tambah 9 8 tambah 8 tambah 8 8 tambah 8 tambah 8 6 tambah 9 6 tambah 8 6 tambah 8 tambah 9 pintar ya? Bingung ini masih bingung ya? Oke, nah buat paper yang didiskus today, simple past tense. Simple past tense adalah aktivitas kegiatan yang dilakukan apa kira-kira? Masa lampau. Nah, berarti hari ini kita bahas masa lalu ya. Ada yang bermasalah dengan masa lalu? Jadi, today we discuss past tense. Jadi kita akan bahas past tense. Past tense adalah tenses yang tell about events yang itu in the past. Jadi aktivitas kegiatan yang terjadi di waktu yang lampau, yang memang sudah selesai atau sudah berakhir. Apakah ada kaitannya dengan saat ini? Tidak. Aktivitasnya memang sudah terjadi, sudah dilakukan di waktu yang lampau. Jadi tidak ada kaitannya dengan saat ini atau di sekarang ini. Jadi kita menggunakan tenses ini ketika we tell about our activities. Jadi ketika kita menceritakan tentang aktivitas kita yang sudah selesai. Kira-kira what activities did you do today? Kira-kira hari ini apa yang sudah kalian lakukan? Bangun sahur jam berapa? Jam 4. Nah, terus tadi pagi atau tadi subuh makan apa? Pas sahur makan apa? Udah sahur. Pas sahur kita ada makan apa ya? Nasi. Terus kira-kira minum apa? Air putih, mayones. Terus setelah tadi makan, buat diri. Oke, sholat subuh. After sholat subuh buat diri.
Terus pagi-pagi ketika di kampus berangkat jam berapa? 9:20. Kuliah jam pertama mulai jam berapa? 9. Selesai jam berapa? 11. Nah, jadi aktivitas-aktivitas itulah ya yang sudah kalian lakukan dari tadi bangun tidur sampai tadi itu adalah lampau. Kita bisa gunakan simple past untuk detail past events. Ketika simple present menggunakan verb 1, simple past tense menggunakan verb 2. Bisa reguler, bisa irregular, ya. Bisa beraturan, bisa juga tidak beraturan. Kita butuh yang namanya was atau were. Was digunakan I, she, he, sedangkan were digunakan you, be, sama they. Nanti kita membutuhkan helping verb yaitu did untuk semua subjek. I, you, he, she, he, nanti pakai ada beberapa fungsi dari simple past tense. Jadi yang pertama adalah menceritakan ulang peristiwa yang kita lakukan di waktu yang lampau, mungkin kemarin, minggu kemarin, tahun kemarin, tadi pagi, semalam, kemarin sore dan sebagainya. Ya. Misalkan watch a movie last week. Aku nonton film minggu lalu. Nah, minggu lalu tuh aku nonton film. Sekarang masih nonton enggak. Dia cuma bilang kalau minggu lalu nonton film. You walk to school yesterday. Kamu berjalan ke sekolah kemarin. Kemarin ke sekolah jalan kaki. We played soccer with our friends yesterday. Kita bermain sepak bola dengan teman-teman kemarin. My mom cooked dinner last night. Ibuku masak makan malam semalam. Jadi sesuatu yang sudah terjadi di waktu-waktu yang lampau. Seperti yang tadi pagi, tadi sore, kemarin, minggu lalu, bulan lalu. Ya, jadi kita tujuannya adalah kita pasti yang menceritakan hal yang telah berlalu. Atau bisa juga menceritakan tentang aktivitas atau liburan. Tell about our holiday or vacation. Gila holiday suka piknik. Sama. What is your most favorite place for holiday or vacation? Beach. And then the other places ada tempat-tempat yang lain yang jadi favorit. Kemudian bisa juga rumah ini bulan rumah aja ya. Oke. Tempat-tempat lain, tempat favorit untuk liburan apa selain pantai? Mall, oke, mall juga bisa tempat perbelanjaan. Nah, jadi bisa juga ketika kita liburan, di go vacation, kita pergi liburan, kita menceritakan apa yang sudah kita lakukan selama liburan. Kita gunakan simple past. Kira-kira pernah nggak mengunjungi tempat-tempat ini? Have you ever visited these places? What is it? In general, beach. Where did you go to beach ya? Di mana? Pernah ke pantai? Favorit atau what is your favorite place? Di pantai. Main di pantai atau udah ke pantai? Apa kalian lakukan? Main air. Oke, foto bisa, foto. David bisa. Bisa juga. Nanti bisa nggak? Bisa. Oke, bisa juga ya. Oke, bisa juga. Terus next. What is it?
Where if you go to temple, di mana pergi ke candi? Oke, Prambanan juga. What did you do? Nanti orang dicari, what did you do? Dicari, what did you do? Take foto, bisa take a picture, bisa juga. Bisa juga view sunset bisa, view sunrise juga mungkin bisa ya. Next, nah what is it? Where did you go to Montag? Di mana? Where did you go to Montag? Terbalik. What did you do? Nah, kalau kamu kan di sini ada yang mungkin camping, kan? Terus mungkin bisa juga melihat sunrise atau sunset ya mungkin. Kayak foto ya pasti ya. Pasti nah, what is it? Waterfall. Air terjun. Where did you go? Kemana? Berjuang sendu. Nah, what did you do? Apa yang sudah dilakukan? Makan. Oke, makan sate ya. Terus take foto juga bisa. Nanti bisa nggak? Susah ya. Where did you go? Sarana. What did you do? Ngapain kamu di sarana? Ya pasar malam. Where did you go? Please boleh. Di lapangan dekat rumah boleh. Nah, di sini boleh. Tapi kalau di pasar malam boleh ngapain sih? Nah, seperti itu ya. Nah, terus jadi yang telah kita lakukan selama kita di suatu tempat, ketika kita ada di tempat liburan, ya, kita menceritakan peristiwa yang lalu dan pastinya kita bisa gunakan simbol pas. Terus fungsi yang kedua, ya, ketika kita ingin menceritakannya aktivitas yang mungkin sudah kita lakukan di waktu yang lalu dan
Tapi ini jangan pakai karena kalau rutinitas itu kita pakai simbol ya. Terus isi past tense bisa juga untuk ya menceritakan telling stories or narratives ya, menceritakan cerita masalah atau ketika kita ingin menarasikan sebuah peristiwa sejarah yang telah berlalu, misalnya sebuah terkait dari video Prince ya, zaman terbuka lah juga seorang pangeran muda. Once upon a time there was a little girl ya, ada seorang gadis kecil who lived in a small village ya, tinggal di desa yang kecil. Jadi ketika kita menceritakan kayak apa ya, cerita dongeng yang menceritakan ya sesuatu yang memang sudah terjadi di dahulu kala. Terus next bisa juga ya to tell about historical events ya, bisa juga menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah yang mungkin ada di Indonesia atau ada di dunia. Misal ya, the Proclamation of Indonesian Independence on August 17 ya, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia ya terjadi saat 17 Agustus. Nah, terus konferensi Asia Afrika diadakan di 2000 tahun depan juga. Indonesia di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Pertempuran Surabaya terjadi di tahun 45 ya. Jadi ketika menceritakan sejarah, mungkin sejarah negara kita atau sejarah negara-negara di dunia, kita bisa menggunakan simbol pasen ya untuk peristiwa-peristiwa historis. Penanda waktunya apa? Simbol pasen. Penanda waktunya juga yang harus yang lampau-lampau. Misal yesterday kemarin, yesterday morning kemarin pagi, yesterday afternoon kemarin siang, last night sore malam, last Sunday minggu lalu, last week minggu lalu sama, last month bulan lalu, last year tahun lalu. Atau identik dengan titik-titik ago, misal 1 hour ago, sejam yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu, atau 2 months ago, 2 bulan yang lalu, atau semisal 1 year ago, setahun yang lalu, atau menjelaskan sesuatu yang memang tanggal-tanggal bulan atau tahun yang memang sudah lampau, misal 2020 misal. Jadi bisa juga menceritakan tanggal bulan atau tahun yang memang sudah berlalu atau peristiwa-peristiwa yang memang sudah lampau terjadi. Nah, kira-kira five regular form dan bisa dengan 5 saja. Nah, kata kerja regular. Agree. What is agree? Nanti kita tambah agree. Brush. Nanti regular form keduanya pakai ed ya. Terus next collect. Nah, mengumpulkan nanti keduanya pakai ed. Next enjoy ya, nanti pakai ed belakang. Next satu lagi. Try bisa juga ya, nanti tambah ed try. Jadi seperti itu. Oke, kita try. Ternyata. Terus nah di sini five irregular verb. Mana yang kira-kira irregular beserta verb 2-nya? Verb 1-nya apa? Verb 2-nya apa? Irregular. Verb 1 yang irregular. Choose. Verb 2-nya choose. Verb 3 choose. Give ya. Verb 2
2 gave, verb 3 given. Temukan yang lain. Live bisa. Verb 2, verb 3-nya sama. Apa ini? Left ya, meninggalkan. LEFT ya, left. Nah, next. Forgive ya, forgive memberi maaf. Verb 2, forgive, forgiver. Next. Nah, merawat, menjaga. Verb 2, verb 3 sama ini. Cat. Nah, cat pakai KETT ya. Next, temukan yang lain. Green, oke. Verb 2 brown, verb 3 brown. Nah, jadi seperti itu ya, hanya sampel ya. Nah, one of characteristics of simple past using words or verbs. Kira-kira fill in the blank by using words or verbs. Nomor 1 verse 2 bener bus ya, bus kan ya, bus bacanya bukan bener itu gimana? 3 Bagaimana bentuk simple past tense dalam pola aktif ya, baik positif, negatif, interrogatif. Di simple present tense kan menggunakan kata kerja bantu atau helping verb do atau does. Untuk simple past tense kata kerja bantunya adalah did untuk semua subjek ya, jadi did untuk semua subjek baik I, dia atau she is. Untuk pola positifnya tinggal subjek plus verb 2 boleh reguler, boleh irregular. Negatifnya subjek plus did plus not plus verb 1, maka dia berubah menjadi verb 1. Interrogatifnya did plus subjek plus verb 1 ya, jadi ketika kita di simple past tense ada turunan ya, apabila kita verb 2 nanti di negatif dan interrogatif kita turun menjadi verb 1. Maka dari itu kita belajar verb 1, verb 2, verb 3. Misal ya, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Sekarang karena masih main sepak bola. Enggak, ya pokoknya mainnya kemarin. Ya kemarin tuh aku main bola, sekarang ya mungkin dia sudah pulang gitu ya, sudah nggak main lagi. Bentuk negatifnya gimana? I diturunkan, terus kata kerja bantunya diturunkan, I did not. Terus verb 1, I did not play
Did I play football yesterday? Apakah aku main bola kemarin? I wrote a letter last week. Aku menulis surat minggu lalu. Aku menulis surat. Aku tidak tulis surat minggu lalu. Tinggal I did not write a letter last week. Interrogatifnya tinggal did I write a letter last week. Apakah aku menulis surat minggu lalu? People dance and party last night. Okay, people. Okay. Did not attend. Okay. Last night. Terus interrogatifnya people ya dance at the party last night. I cooked dinner for my family yesterday. Aku masak makan malam untuk keluargaku kemarin. Dinner for my family. Yes. Interogasinya lagi di depan lagi. I cooked dinner for my family. They played soccer in the park on Saturday. Mereka bermain sepak bola di taman di hari Sabtu. They did not bisa disingkat misalnya. Didn't play soccer sama football sama satu biji satu menit. In the park on Saturday. Okay. They play soccer in the park on Saturday. Sarah sang many songs during the concert. Sarah menyanyikan bernyanyi selama konser. Sarah, okay, didn't atau did not sing, okay, many songs, ya, during the concert. Tinggal balik lagi, Sarah sing many songs, ya, during the concert. Murid-murid mengerjakan PR. Misal kelas murid-murid mengerjakan PR semalam. Oke, the students. Oke, didn't itu kata kerja bandingan, itu kata kerja persatu, berarti didn't do, ya, kamu, ya, dan bayangin the students, ya, do oh iya, masih fokus. Terus misal saya
sorry ya. Tinggal seperti ini. Next, bagaimana bentuk pasif nih? Secara pola hampir sama dengan simple present tense untuk pasifnya. Mungkin masih ingat kemarin di pasif simple present tense menggunakan to be ya, SMA plus verb 3. Simple past tense cuma diganti to be-nya was atau ya. Agen atau objek propernya dia masih sama. Yang awalnya subjeknya I, dia jadi me, you tetap you, we jadi us, they jadi them, she jadi her, we jadi they, tetap e. Nah, to be harus sesuaikan subjek. Oh, kalau I, she, they gunakan was, you, we, they gunakan were. Nah, untuk membentuk positifnya subjek to be was were plus verb 3. Negatifnya subjek to be was were plus not plus verb 3. Interrogatifnya to be was were plus subjek plus verb 3. I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Jadi sepak bola dimainkan olehku kemarin. Maka football. Nah, game biasanya cenderungnya dia tunggal pakainya football terus verb 3 dari kata ini. Oh, ternyata verb 2 misalnya sama ya karena dia regular. Maka football was played training yesterday. Negatifnya diganti tambah not. Football was not played training yesterday. Interrogatifnya was football played training yesterday. Nah, misal ya Rudy wrote letter last week. Rudy menulis surat-surat minggu yang lalu. Menulis surat-surat. Pasifnya berarti surat-surat menulis oleh Rudy atau olehnya minggu lalu. Maka the letters sebelumnya the letters karena dia jamak gunakan bekerja. Kalau dia tunggal the letters were written by him last week. Negatifnya the letters were not written by him last week. Interrogatifnya were the letters written by him last week. Apakah surat-surat ditulis olehnya minggu lalu? Kita akan coba ya. Ibuku membeli sayur-sayuran kemarin ya. Negatifnya ini udah bawa belinya kemarin satu kulkas pasnya aku mungkin udah dimasak. Main ibuku membeli sayur-sayuran kemarin. Maka sayur-sayuran dibeli oleh ibuku kemarin. Maka sama ya, kalau tidak sama bayi main boleh, bayi boleh. Oke, sama tinggal ini tambah benar karena dia boleh ya. Terus ya. Nah, ayahku
newspaper. Was, oke. Bersama ya, ini. Jadi, boleh, kayak boleh ya. Negatifnya sama ya, tinggal ditambah. Terus tinggal dibagi was nah, misal ya. Nah, di sini ada aktif positif, change to aktif negatif, introverti, pasif positif, negatif, introverti. We watch a new movie last night. Kita nonton film baru semalam. We, oke, not watch, oke, kok satu tidak sama ya. A new movie last night. Introverti, we watch ya new movie last night. Terus pasifnya, sebuah film baru ditonton oleh kita semalam. Oke, new movie. Was over, was, oke, was sama ya. Nah, baik. We jadi anas, oke, last night. Sama ya, kita ditambah movie ya, listen, watch, very last night. Artinya tinggal dibagi was watch, very last. Nah, tinggal seperti ini. Kita coba satu lagi ya. Ini sudah ya. Saya membeli banyak buah-buah di pasar ya. Kemarin buatnya. Sekarang nah, change to aktif negatif, introverti, pasif positif, negatif, introverti. Oke, I didn't atau I did not. Hai. Oke, many fruits, many fruits. In the market. Yes. Introverti. Oke, I buy many fruits ya. In the market, yes, pasifnya banyak buah yang dibeli oleh saya di pasar kemarin. Oke, many fruits were, oke, sama ya, kedua ketiganya sama, baik, me ya, in the market, yes, negatifnya berarti sama ya, tidak ditambah nol ya. Itu katanya tinggal dibagi ya. Many fruits ya. Kalau bagi di market. Sekarang change to aktif into pasif ya, gantilah pola aktif ke pasif ya.
Salah saya di sini ya. Nah, ini baru benar ya. Salah saya. C. Change to active. Change from active into passive form. Next. Desain konsider ya, komputer ya. Nah, tugas-tugas terus pakainya terus komputer. Mesti dia harus diperbaiki oleh pekerja. Jadi fokusnya ke sini. Ketika nanti kita di soal, ya mungkin di sini saya pakainya fokus 1, maka otomatis jawabannya kalau enggak is pakainya A. Ya, jadi fokusnya ke sini. Nanti ketika di soal tes itu nanti akan acak ya. Jadi present saya akan lepaskan ya. Jadi guru ya menilai ujian hati-hati, menilai hasil ujian hati-hati. Observer ya, ya. Itu menandakan ya. A, B. Biar nggak adil. C. Nah. Coba enggak? C. Enggak adil. Itu harus disebut senang ya. Bagai menghancurkan harus sebagian rumah ya. The house ya, rumahnya sangat besar. C. Nah, ya. Alat masak ya, alat makan dicuci olehnya. Dinner. Terus jajan tunggal dan reverse. Flowers ya, berplanter ya, ditanam oleh kita di kebun. Dibikin tidak terlalu. C, cookies, saya juga punya banyak biskuit dan saya jadi cookies. Biskuit sama cookies itu sama, kecil-kecil
Oke. Jess menyerahkan tanaman itu mencari makan tanaman disiram Jack di kebunnya. Jadi perjalanan selesai ya, pola aktif silakan nanti bisa bukan negatif berarti di rumah pasif itu ada. Nah seperti itu ya, nanti mungkin beberapa soal bisa coba kalian kerjakan di rumah ya sebagai tugas. Oke. Next week, nah buat materi yang discuss. Next week kita akan bahas tentang simple future ya. Minggu